Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nur Fadila dari kelas 1 KPIC. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis berdasarkan aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Yang pertama ada pembagian hadis berdasarkan kuantitas rawinya. Hadis ditinjau dari segi sedikit banyaknya rawi yang menjadi sumber berita terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama di sini ada hadis mutawatir. Mutawatir menurut bahasa adalah isim fa'il musyitak dari at-tawatur yang artinya at-tatabu atau berturut-turut. Adapun menurut istilah para ulama, hadis mutawatir adalah kabar yang didasarkan pada panca indera yang dikabarkan oleh sejumlah orang yang mustahil menurut adat mereka bersepakat untuk mengkabarkan berita itu dengan dusta. Lalu di sini ada syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama adalah pewartaan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tangkapan panca indera, yaitu warta yang mereka sampaikan itu harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatannya sendiri. Lalu yang kedua, adanya keseimbangan jumlah antara rawi dan tobakoh pertama dengan jumlah rawi dalam tobakoh berikutnya. Dan yang ketiga adalah jumlah rawinya harus mencapai kuantitas tertentu, sehingga tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Dengan demikian, jumlahnya adalah relatif, tidak ada batas tertentu. Abu At-Thayyib mengatakan bahwa jumlah perawi adalah 4 orang, sedangkan Asy'ab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa jumlah perawi adalah 5 orang, dan ulama lainnya menyatakan jumlah perawi mencapai 20 atau 24 orang. Lalu di sini juga ada klasifikasi hadis mutawatir. Yang pertama adalah mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan yang lainnya, yakni hadis yang sama bunyi lafadz, hukum, dan maknanya. Lalu yang kedua ada mutawatir ma'nawi. Hadis mutawatir ma'nawi adalah hadis yang lafadz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Dan yang terakhir adalah mutawatir a'mali. Hadis mutawatir a'mali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam bahwa Nabi SAW mengajarkannya atau menyuruhnya atau selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Lalu untuk pembagian hadis berdasarkan aspek kuantitas rawinya, yang berikutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak sampai pada derajat mutawatir. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, yaitu hadis yang tidak sampai jumlah rawinya kepada jumlah hadis mutawatir, baik rawinya itu seorang, 2, 3, 4, 5, atau seterusnya, dari bilangan-bilangan yang tidak memberi pengertian bahwa hadis itu dengan bilangan tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir. Hadis ahad sendiri juga memiliki beberapa klasifikasi, antara lain yaitu hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur adalah muntasyir, yaitu sesuatu yang sudah tersebar. Adapun menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tobakoh, tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ini pun masih memiliki 3 klasifikasi, yaitu masyhur di kalangan para muhaditsin dan lainnya. Contoh hadis dari hadis masyhur di kalangan para muhaditsin adalah seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu, misalnya hanya masyhur di kalangan ahli hadis saja, ahli fikih saja, ahli tasyawuf saja, dan sebagainya. Contoh dari hadis masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu adalah tidaklah sah sholat bagi orang yang berdekatan dengan masjid selain sholat di dalam masjid. Yang terakhir adalah masyhur di kalangan masyarakat umum. Contoh hadis dari masyhur di kalangan masyarakat umum adalah
Bagi si peminta-minta ada hak, walaupun datang dengan kuda. Hadis riwayat Ahmad dan Na'an Nasyai. Klasifikasi dari hadis ahad yang selanjutnya adalah hadis aziz. Aziz menurut bahasa adalah asy-syafif yang mulia, an-nadir yang sedikit wujudnya, asy-syababul ladzi yaqadu la yuqwa alaih yang sukar diperoleh, dan al-qawiyyu yang kuat. Adapun menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu tobaqoh saja, kemudian orang-orang meriwayatkannya. Contoh dari hadis aziz pada tobaqoh pertama adalah kami adalah orang-orang terakhir di dunia yang terdahulu pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasyai. Contoh hadis aziz pada tobaqoh kedua adalah tidak sempurna iman seseorang darimu sehingga aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, dan anak-anaknya, dan manusia seluruhnya, dari muttafaqun alaih. Lalu di sini ada hadis gharib. Gharib menurut bahasa adalah baiduna anil watani, yang jauh dari tanah, dan kalimatnya sukar dimengerti. Adapun menurut istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Contoh dari hadis gharib adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman itu bercabang-cabang menjadi 60 cabang, dan malu itu salah satu dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Hadis gharib pun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gharib mutlak. Gharib mutlak adalah hadis yang rawinya menyendiri dalam meriwayatkan hadis itu. Penyendirian rawi hadis gharib mutlak itu berpangkal pada tempat asyalul sanad, yakni tabi'in bukan sahabat. Yang kedua ada gharib nisbi. Gharib nisbi adalah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Di sini juga ada cara untuk menetapkan keghoriban hadis. Untuk menetapkan suatu hadis itu gharib, hendaklah periksa dulu pada kitab-kitab hadis, seperti kitab Jami dan kitab Musnad. Apakah hadis tersebut mempunyai sanad lain yang menjadi mutabi dan atau matan lain yang menjadi syahid. Syarat tersebut dinamakan dengan i'tibar. Menurut istilah ilmu hadis, mutabi adalah hadis yang mengikuti periwayatan rawi lain dari gurunya yang terdekat atau gurunya guru yang terdekat itu, sedangkan syahid adalah meriwayatkan sebuah hadis lain sesuai dengan maknanya. Hadis mutabi dan syahid masing-masing memiliki dua macam, yaitu mutabi tam dari mutabi. Mutabi tam yaitu bila periwayatan mutabi itu mengikuti periwayatan guru atau mutaba yang terdekat sampai guru terjauh. Lalu di sini ada syahid bin al-lafzi dari syahid, yaitu bila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain sesuai redaksi dan maknanya dengan hadis fatnya. Yang ketiga di sini ada mutabi qashir dari mutabi. Mutabi qashir yaitu bila periwayatan mutabi mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti gurunya guru yang jauh sekali. Dan yang terakhir adalah syahid bin al-ma'na dari syahid, yaitu bila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain itu hanya sesuai dengan maknanya. Di sini juga ada skema sanad hadis. Dari beberapa hadis yang telah ditemukan melalui kegiatan takhrij al-hadis, penulis hanya mengambil satu sampel dari masing-masing periwayatan untuk pembuatan skema sanad hadis. Dan berikut skema sanad hadisnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.